kan kadang kita itu mikirnya, wah makannya hanya tahu dan tempe gitu. Lo kalau mau makan dengan rendang, ya ke sana ke Simpang Raya sederhana, beli sendiri. Tapi di Al Azhar itu, di kampus Al Azhar, di asramanya Madinatul Bu'us Al Islamiyah, itu setiap anak dapat paket makan. Enak nggak? Enak. Kalau pertama kali denger, wah enaknya. Dapat apa? Dapat susu. Enak nggak? Enak kan? Wah, coba di sini dapat susu, pasti lebih semangat ngajinya. Itu kan alasan-alasan iblis saja begitu itu. Belum tentu kok. Saya jamin lah, kalau yakin bahwa dengan diberi susu itu akan bisa meningkatkan performa kalian, datang ke masjid 100%, saya sanggup, saya coba 1 bulan. Nggak apa-apa, potong gaji rektor lah, masih kurang itu buat beli susu itu. Coba saja, nggak apa-apa. Dikasih susu, dikasih sarden dalam kaleng, kemudian dikasih ayam itu 1/4. Enak kan? Enak, tapi ayamnya tidak ada rasanya. Sehingga oleh teman-teman itu yang tinggal di sana, itu diapain? Dikumpulkan, dimasak lagi. Susunya itu susu putih, bukan susu coklat, rasa vanila, mochaccino. Itu kan cita-citanya ya tadi itu, iblis wa ala alihi wa ashabihi itu. Jadi susu itu dikumpulkan. Ini cerita istri saya. Istri saya itu penghuni asrama mahasiswi di Al Azhar. Jadi saking punya anggapan bahwa ini belum layak konsumsi dalam perspektif mahasiswa Indonesia, susu-susu itu dikumpulkan. Kalau dia main keluar, oleh-olehnya susu. Ini saya kasih susu. Kemudian telur, kemudian ayam. Jadi dulu itu kalau saya diskusi di kantor NU Mesir itu, teman-teman yang dari asrama itu bawa apa? Bawa ayam. Bawa ayam sudah direbus tapi nggak ada rasanya. Oh, ini nanti digoreng enak, ini dipotong-potong buat mie ayam enak. Kenapa? Karena tidak menjadikan rumah itu sebagai pusat ketenangan. Kata sukun, kata sakinah itu sebangun juga, sekata, seakar kata dengan kata apa? Kata sikin. Sikin itu apa? Pisau. Jadi segala apapun keinginan kita, nafsu kita yang tinggi, begitu masuk ke dalam rumah, kompromikan, dipotong. Jangan kemudian terus dipelihara. Ini yang seringkali terjadi sekarang. Orang keluar, suami keluar dari rumah itu diam-diam, motornya didorong, helmnya taruh dulu di luar. Kenapa? Mau jalan-jalan. Karena dia tidak bisa mengkompromikan, tidak bisa memotong keinginan dan nafsu-nafsunya sebelum dia menikah. Saya punya hobi main PS, hobi sekali. Kalau sudah stres itu harus main PS. Dulu main PS lah, sekarang PUBG kan, generasi saya generasi PS lah. Sekarang PUBG itu. Tetapi begitu menikah, berkompromi. Dipotong hobi-hobi yang memang tidak layak, tidak relevan, itu dipotong. Jangan kemudian nikah punya peningkatan finansial, malah justru hobi-hobi itu semakin dikelola. Saya kalau naik motor seneng, blayer begitu itu seneng. Perasaan itu paling gagah seperti siapa itu? Raja jalanan itu, anak jalanan. Siapa yang jadi judul filmnya? Si Boy, ya, Si Boy atau Topan, Ali Topan anak jalanan. Rasanya gak coba gondrong, naik motor gede begitu itu. Gagah nggak? Wah gagah. Tapi itu kan tidak bisa mengkompromikan. Jadi kesalahan orang berumah tangga itu, begitu dia masuk terikat dalam bangunan rumah tangga, dia itu masih memelihara, masih menyuburkan keinginan-keinginannya, tidak dipertahankan, tidak ditahan, tidak dimanage, tidak dikompromikan, bahkan tidak dipotong. Ya nggak bisa hidup.
Saya punya kenalan itu, dia nikah, tidak punya apa-apa, karirnya naik, istrinya sekarang sukses secara finansial. Dia hobinya main PUBG. Ya sudah, setiap hari itu main PUBG. Akhirnya dibalas sama istrinya. Apa istrinya? Istrinya itu hobi di luar rumah, hobi berkegiatan. Akhirnya setiap hari kegiatan, dari pagi 5:30 sampai jam 9 malam baru selesai. Coba rumah tangga macam apa gitu itu. Suaminya sibuk main PUBG. Istrinya dari jam 6, 5:30 sudah keluar rumah untuk beraktivitas sosial. Sampai jam berapa? Sampai jam 9 malam. Suami capek sehari-hari main PUBG, matanya pegel, kemudian ada anak yang harus diurusi, istri di luar rumah, asumsinya mungkin senang-senang sang suami itu. Tapi dia melakukan aktivitas sosial, begitu pulang ketemu, tinggal capeknya. Akhirnya mulai mengeluh, istri saya itu setiap hari kegiatan, Gus, istri saya setiap hari kegiatan, gak pernah istirahat, pulang jam 9 sudah capek. Kata istrinya, apa? Saya sumpah melihat istri saya, Gus. Kenapa? Hobinya itu main PUBG, gak bisa dipotong, sakit saja masih main PUBG. Kenapa? Kesenangan hobi ini tidak bisa dipotong. Dari sampai sisi mana? Sampai sisi yang disepakati. Coba kalau rumah tangga kalian itu punya hobi masing-masing yang terus dipelihara, semakin membesar, tidak dikompromikan. Kiamat gitu. Korea Utara dengan Korea Selatan. Coba saja. Harry sukanya apa? Harry itu sukanya di masjid. Istrinya Aisyah sukanya jalan-jalan. Kan nggak bisa ketemu. Sekali diajak jalan-jalan ke mall, Harry ikut. Tetapi apa? Nunggu di musola mall sambil wirid. Ya nggak bisa. Atau sekali-kalinya Harry punya ide buat jalan-jalan, jalan-jalannya kemana? Jalan-jalannya di masjid. Nggak bisa ketemu Harry. Harus apa? Harus ada cara bagaimana mengkompromikan itu. Itu problem apa? Problem kita. Jadi litas kunu ilaiha, semua keinginan-keinginan kita harus dipotong. Loh, tapi kan saya juga butuh penyaluran, butuh. Saya kemarin stres itu. Hanya saya diam-diam itu beli PS online. Saya beli online, saya alamatkan ke sini. Karena kalau saya alamatkan ke rumah, pasti ribut. Saya menghindari konflik. Saya beli, bayar, transfer, datang. Saya pakai kurir yang 1 hari nyampe. Next day itu datang, saya taruh. Di mana saya taruh? Di rumah MBI. Istri saya datang dari Surabaya. Oh, ini kardus apa? Nggak tahu, rezeki dari Allah. Hanya dibuka, loh, kok PS? Siapa yang beli PS? Baru saya minta maaf. Prinsip rumah tangga ini, meminta maaf itu jauh lebih mudah daripada meminta izin. Coba kalian minta izin. Abang mau beli PS ya. Abang mau beli PS. Beli saja, laki-laki punya harga diri dong. Ngomong begini ini kan karena nggak ada istri. Ada istri, ngomong apa, ulangi, nggak berani, nggak keluar. Beli setelah beli, sampai sekarang saya kalau main itu bisa dihitung. Kalau saya kemudian memprioritaskan, mengembangkan hobi saya, main PS, saya lebih suka main PS daripada ngajar begini. Ngajar, lihat yang diajar ngantuk misalkan, kan sumpah juga gitu. Misalkan, tapi enggak. Jadi kata anak saya itu, saya laki-laki, dia tanya, punya game kok tidak pernah dimainkan? Kata istri saya, mana berani, ada saya kok. Jadi itu bentuk-bentuk kompromi. Kadang dimaknai bahwa kita itu kalah. Selamanya itu suami itu kalah dengan istri.
selamanya. Itu aturan rumah tangga. Iya kan? Aturan rumah tangga yang pertama itu apa? Apa? Ini harus dihafalkan. Apa aturan pertama? Suami adalah apa? Apa aturannya? Pokoknya pasal yang kedua adalah jika istri tidak boleh salah. Istri tidak boleh salah. Jika istri salah, maka harus melihat pasal yang pertama. Istri selalu benar. Jadi maha benar istri dengan segala omongannya. Jadi itu kita membuat sakinah. Baru kemudian apa? Baru kemudian mawaddah. Sakinah, mawaddah. Mawaddah itu apa? Cinta. Dari sisi apa? Dari sisi lahir. Orang berpelukan, orang cipika-cipiki, kemudian dirangkul, dipegang pundaknya. Itu adalah esensi dari mawaddah. Tapi apakah cukup itu saja rumah tangga? Enggak cukup. Kalian memeluk istri kalian, tapi pikiran kalian di luar, enggak bisa. Baru kemudian level berikutnya apa? Rahmah. Rahmah itu muncul dari dalam hati. Rahmah itu tanpa membeda-bedakan. Mawaddah itu rasa suka berdasarkan penilaian fisik, penilaian lahir. Kalau istrinya masih seksi, cinta enggak? Cinta. Tapi kalau sudah istri seperti gentong, cinta enggak? Dibuang kan? Istri kalian sebesar sound system ini misalkan. Ayo. Lah itu mindsetnya orang Arab. Orang Arab itu kalau ada kehidupan rumah tangga, istrinya kok masih kurus seperti saat baru menikah, maka artinya suami tidak berhasil membahagiakan terhadap istri. Jadi makanya orang Arab itu pola pikir zaman dahulu sebelum yang milenial sekarang, setelah menikah pasti yang perempuan tambah besar. Karena apa? Karena itu wujud kesejahteraan. Jadi mawaddah itu kaitannya dengan apa? Dengan fisik. Kita pengantin baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih digandeng. Gandengnya begini nih. Gandeng kekinian, begini nih kan. Pernah gandengan begitu nggak? Jalan tangannya dibeginikan, pernah nggak? Pernah? Siapa yang pernah? Masya Allah. Dengan siapa? Dengan kuntilanak atau pocong? Pasti begini ini. Tapi lah, atau beginilah biasanya melihat film mesra begitu itu. Lama kelamaan, itu ya beda. Jalan gandengan biasa. Kadang kan sebentar ini repot bawaan. Lama-kelamaan tidak bergandeng tangan. Karena apa? Karena mawaddah itu kaitannya dengan fisik, pertimbangan fisik. Oh masih cantik, masih apa, baunya wangi, segala macam. Syekh Yusri itu ketika datang dengan istrinya, saya yang nyetir dari bandara, ditanya, Syekh Muhib punya anak berapa? Alhamdulillah 4. Bagaimana dengan istri? Baik, alhamdulillah katanya. Kata saya, Yusri, jadi suami itu harus yang romantis dengan istri. Sang istri juga harus demikian. Romantisnya itu terus menerus. Romantisnya terus menerus. Jangan apa? Jangan hanya sekedar 1 bulan, 2 bulan. Bagaimana kalau tidak bisa romantis? Ya sudah, sabarnya istri saja. Karena ada orang-orang yang tidak bisa romantis, gengsinya tinggi. Gengsinya tinggi. Tidak mau bawain tas, tidak mau bawain apa segala macam. Sayyidah Aisyah itu kalau mau naik unta, Nabi Muhammad itu menyediakan pahanya untuk sebagai pijakan. Coba kalau kalian berlaku begitu kepada istrinya, kan dianggap diperbudak oleh istri. Repot orang Indonesia itu.
Sayyidah Aisyah itu mau naik ke untanya. Di unta itu kan ada semacam kemah kecil untuk tempat orang yang naik unta. Jadi kalau harus naik karena tinggi, biasanya untanya jongkok. Kalau untanya tidak mau jongkok, maka kita yang harus meninggikan pijakannya. Itu Nabi menyediakan pahanya itu di atas lutut untuk pijakan. Itu kalau dalam konteks sekarang apa? Kalian mau naik mobil, sebelum naik mobil istrinya dibukakan pintu dulu. Dibukakan pintu, kemudian masuk, ditutupkan, kalian baru masuk. Saya melakukan itu paling sekitar 3 kali. 3 kali saja. Selebihnya tidak sempat, tidak ingat segala macam. Itu Nabi biasa begitu itu. Coba kalau kalian lihat saya begitu itu, bisa dimaknai sebagai apa? Romantis, bisa dimaknai ternyata jadi rektor susah juga. Takut sama istri sama dengan kita. Jadi mawaddah itu kaitannya dengan fisik. Baru setelah itu apa? Sakinah, mawaddah, rahmah. Rahmah itu sudah tidak peduli terhadap hal-hal yang sifatnya fisik. Apapun kondisinya, mau tua, mau jerawatan, mau gembrot, mau apa, cinta tetap cinta. Sedikit orang yang begitu itu sedikit. Menyediakan bahunya, mengajak jalan, itu segala macam. Itu orientasi orang nikah. Nah, salah satu upaya dari untuk menjaga pernikahan agar bisa sampai ke dalam tahapan sakinah, mawaddah, warahmah, biasanya problem berikutnya adalah dalam skala prioritas. Mana sih yang lebih prioritas bagi perempuan dan mana yang lebih prioritas bagi suami setelah menikah? Kita kan sebelum menikah, laki-laki nih, kita sebelum menikah itu kan wajib penghormatan kepada siapa? Kepada ibu. Kita nih laki-laki punya ketundukan yang total, yang absolut kepada siapa? Kepada ibu kita. Dalam hadisnya sahih kan dijelaskan, kepada siapa saya harus menghormati Nabi? Kepada ibumu 1 kali. Kepada siapa lagi? Kepada ibumu. 3 kalinya dijawab lagi oleh Nabi apa? Kepada ibumu. Baru terakhir yang keempat kalinya kepada siapa? Kepada bapakmu. Jadi ketaatan seorang laki-laki kepada orang lain yang mutlak, yang absolut adalah kepada ibunya. Ini sebelum menikah. Kalau perempuan, ketaatan yang absolut sebelum menikah kepada siapa? Kepada orang tuanya. Tetapi begitu menikah berbeda. Apa yang berbeda? Bagi seorang perempuan yang sudah menikah, maka ketaatan yang paling total, paling absolut adalah kepada suami. Diceritakan dalam satu hadisnya sahih, Mu'adz bin Jabal itu ketika datang dari Syam berjumpa dengan Nabi, tiba-tiba sujud di depan Nabi. Sujud di depan Nabi, ditegur oleh Nabi, "Wahai Mu'adz, ngapain kamu sujud di hadapan saya? Saya kan habis dari Syria, Nabi. Ketika dari Syria, saya melihat para uskup, para patrik itu, ketika para father itu, para padri lah istilah kalau bahasa Indonesia, ketika berjumpa dengan uskup-uskup mereka kemudian sujud. Sementara panjenengan ini Rasul, panjenengan lebih tinggi derajatnya daripada uskup, maka izinkan, perkenankan saya untuk sujud kepadamu." Apa kata Nabi? "Andaikan saya diberikan kewenangan untuk membolehkan sujud, maka saya akan memerintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya." Istri harus sujud kepada suaminya, itu kata Nabi. Sekarang kan enggak perlu itu, sudah bertekuk lutut kita itu di hadapan istri. Apalagi wajah-wajah kalian ini tidak punya kewibawaan di hadapan para istri gitu. Mau kemana? Mau kuliah saja itu cari duit gitu kan. Oh ya sudah, cari duit nggak jadi kuliah. Siapa yang berhak disuruh sujud oleh Nabi? Andaikan diperkenankan istri kepada siapa? Kepada suami.
Sampai dikatakan dalam hadis lain lagi apa? Suami itu bagi istri adalah penentu apakah dia ke neraka atau ke surga. Tapi sekarang surga rumah tangga itu tergantung kepada istri, bukan kepada suami. Ya, suami datang, istrinya diem saja gak ngasih kopi, neraka. Tapi kalau senyum manis, baik, surga jadinya. Jadi hak siapa yang paling berhak mendapatkan penghormatan dari seorang perempuan ketika dia sudah menikah? Suaminya. Suami yang model apa? Bukan suami model kalian. Kalian belum memenuhi kriteria sebagai seorang suami. Kecakapan mental belum ada, intelektual belum ada, finansial apalagi tampang ya nggak ganteng-ganteng amat. Ganteng itu nggak penting, gampang. Kalian dibawa ke skincare habis 15 juta bercahaya sudah, tambah ganteng. Yakin sudah. Kalau punya duit agak 100 juta lah, datang ke Thailand operasi bisa. Yang sulit apa? Yang sulit adalah modal intelektual, itu yang paling sulit karena tidak bisa instan. Kemudian siapa yang berhak dihormati? Yang paling berhak dihormati, mendapatkan penghormatan dari sang suami, dari laki-laki, ibunya. Ibunya itu berhak untuk dihormati. Tapi kan nanti timbul masalah. Ini yang sering terjadi sekarang. Rumah tangga sebetulnya baik, tetapi tidak baiknya adalah mengelola komunikasi antara keluarga yang baru dengan keluarga yang lama. Kadang-kadang iri ini. Si istri lebih senang, lebih peduli dengan keluarganya, ya kan? Kemudian si suami lebih menghormati, lebih peduli kepada ibunya. Ini nggak akan terjadi. Cara pikir begini tidak akan terjadi kalau kita masing-masing punya basis, punya modal ilmu agama. Kan ada istri itu lebih senang kalau diajak pulang ke rumah ibunya, tapi kalau diajak ke rumah mertua males-malesan. Ya enggak? Alasan aja. Coba saja. Saya kalau sudah lebaran itu hitung-hitungan dengan istri. Kemarin lebaran di mana? Di Jawa Tengah. Enggak, kata saya enggak di Surabaya, enggak di Jawa Tengah. Orang kita lebaran di Pacet begitu, tapi kan enggak di rumah. Gitu. Begitu itu. Padahal apa? Ketaatan seorang istri itu harus kepada siapa? Kepada suami. Jadi kalau suaminya bilang, ayo kemana? Ikut. Kemudian siapa yang berhak ditaati oleh suami meskipun dia sudah berumah tangga? Yang berhak ditaati tetap ibunya. Hanya dalam satu hak saja ibu itu bisa kalah oleh istri. Apa? Dalam hak mendapatkan nafkah dari anak laki-laki. Andaikan anak laki-laki tidak mampu memberikan nafkah untuk ibu dan istrinya sekaligus, maka yang wajib dinafkahi oleh suami adalah istrinya, bukan ibunya. Hanya di bagian ini saja istri itu menang atas ibu, sisanya ibu itu menang atas istri. Ini dengarkan mahasiswi, ada nggak mahasiswi? Ada mahasiswi? Hadir, dengarkan ini. Saya ngomong serius sekali. Ini problem di tengah masyarakat. Sumpah kalau saya ketemu dengan orang-orang curhatnya itu sama. Kalau curhatnya sama kan terjadi fenomena goblok berjamaah namanya. Curhatnya itu sama. Ini suami saya itu lebih sayang kepada ibunya daripada kepada istrinya. Ungkapan ini tidak akan muncul kalau apa? Kalau istri-istri itu cerdas. Pernah ngaji, minimal ngaji subuh pagi ini tuh.
cerdas itu. Serius saya. Datang ke rumah tangga saya ini. Kenapa? Kecukupan nggak punya, mobil punya, anak bagaimana baik sudah sekolah. Terus kenapa? Iya, suami saya itu lebih sayang sama ibunya dibandingkan dengan keluarganya sendiri. Ini kan aneh. Yang aneh itu ya yang ngomong itu. Makanya saya selalu promosi kepada kalian, kalau kalian cari istri yang paham agama lahir batin, sudahlah, di dalam korden kalian tinggal pilih itu. Korden ini di belakang ini loh. Kalian jangan underestimate, wow kelihatan begitu itu ya, nggak meyakinkan. Sana juga sama punya pikiran, saya disuruh memilih calon suami di depan, mohon maaf lah, kalau ada stok lain dulu aja, dihabiskan. Kalau sudah habis baru kalian. Jadi curhatnya itu sama. Misalkan nih, kalian menikah, punya penghasilan berapa? Punya penghasilan 10 juta per bulan. Penghasilan 10 juta per bulan, kebutuhan menafkahi istri itu 5 bulan. 5 juta per bulan. Penghasilannya berapa? 10 juta. Berarti ada apa? Ada sisa uang yang tidak dipergunakan untuk nafkah buat istri. Uang ini yang bisa ditasarrufkan kepada ibu kalian. Tapi kalau kebutuhan kalian itu 5 juta, kemudian uangnya itu hanya 5 juta habis, maka kalian tidak boleh memberikan dari sebagian uang 5 juta itu diberikan kepada ibu. Ulama ini sudah finish membicarakan ini. Jadi sepanjang urusan nafkah, maka yang didahulukan, diprioritaskan adalah istri. Ketika apa? Ketika si anak tidak mampu mendapatkan jumlah yang lebih banyak dari kebutuhan nafkah bagi istrinya. Kalau yang begini ini paham, gak akan ribut. Kalau kayak model saya misalkan sudah selesai urusannya, ya saya boleh dengan ibu saya. Tapi istri tetap punya kewajiban untuk apa? Untuk taat dan patuh kepada siapa? Kepada suaminya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yastaghfirul lil mar'ati al muti'ah li zawjiha at-tir fil hawa wal hitan fil ma wal malaikatu fis sama was samsu wal qamar madamat fi ridha zawjiha. Ini motivasi buat siapa? Buat istri. Kalau dia taat kepada suaminya, maka burung-burung yang ada, kemudian ikan-ikan yang ada di laut, malaikat, matahari itu akan semuanya akan memintakan ampunan. Coba, jadi tidak ada alasan bagi seorang istri untuk masuk neraka sebetulnya. Modalnya besar, resourcesnya itu besar sekali seorang istri untuk masuk surga. Kata kuncinya apa? Taat kepada suami saja, selesai. Kalau dia taat mengerjakan syariat-syariatnya Allah, selesai sudah, dia pasti masuk surga. Min ayyibabin sya'at, dari pintu mana yang dia kehendaki. Oh, dia dimintakan apa? Dimintakan ampunan. Oleh siapa? Oleh burung-burung. Dimintakan oleh hewan, oleh ikan, kemudian oleh malaikat, oleh bulan, oleh matahari. Madamat fi ridho zawjiha. Wa ayyuma imra'atun 'asat zawjuha fa 'alaiha la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kebalikannya, kalau dia berlaku maksiat, durhaka, mengingkari atau membangkang terhadap suaminya, seorang istri membangkang terhadap suaminya, maka dia akan mendapatkan laknatnya Allah. Ini yang kadang kemudian dipahami keliru. Dianggap agama itu terlalu mendiskriminasi terhadap perempuan. Tidak ada. Islam tidak pernah mendiskriminasi perempuan. Islam itu justru jauh memuliakan perempuan. Coba, siapa yang harus dihormati oleh suami ketika dia sudah menikah? Ibu. Ada ibu laki-laki? Gak ada.
Kalau kalian nanti menikah punya anak laki-laki, maka anak laki-laki itu masih punya kewajiban hormat kepada siapa? Kepada ibunya. Jadi gak ada diskriminasi itu. Kalau hanya sekedar karena satu konteks begini ini, kemudian kalau ada perempuan tidak taat kepada suaminya akan dilaknat oleh Allah, kemudian oleh malaikat dan alam semesta. Ya konteksnya berbeda, karena sebelumnya sudah mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Wa ayyuma imra'atin kanat karahat fi wajhi zawjiha fahiya fi sakhatillah ta'ala ila an tudahikahu wa tastardihi. Perempuan yang bermuka masam di wajah di hadapan suaminya itu berada dalam kemurkaan Allah sampai dia bisa membuat si suami itu tersenyum kembali dan ridho atau berkenan. Sepele ini hadis, tapi kalau kalian sudah hidup dalam alam rumah tangga akan merasakan apa yang kalian rasakan. Secerdas apapun kalian, sewibawa apapun kalian, kalau kalian sampai di rumah dibentak oleh istri, goblok kalian. Ibarat komputer i7, memorinya misalkan 12 giga, kemudian grafisnya paling bagus, tapi ketemu istri blank sudah, berasa Celeron itu sudah. Nggak percaya, coba saja. Gagah kalian di rumah. Makanya ada guyonan itu, guyonan siapa yang paling disegani oleh aparat? Komandannya siapa? Komandannya lagi. Jenderalnya. Siapa yang paling ditakuti oleh jenderal? Istrinya jenderal. Kurang apa? Coba kalau kita ketemu dengan jenderal, siap, mohon izin, siap, salah, siap, mohon izin, begitu terus depan. Tapi begitu berhadapan dengan istri, gak ada siap, mohon izin, gak ada. Sama dengan kita itu besok. Kenapa sama dengan kita? Saya saja juga masih goblok kadang-kadang. Saya kalau datang terlambat itu, saya pernah harusnya punya jadwal untuk sambang anak. Ternyata di sini ada acara. Saya ditelepon sama yai, disuruh datang. Saya bingung, milih anak atau milih cucu atau milih kakeknya. Ya saya sudahlah, saya birrul walidin saja. Saya datang ke sini itu. Selesai di sini saya datang ke sambangan anak itu. Langsung. Dengan ini bagaimana? Sambang anak itu hanya 1 bulan sekali, masih ditinggalkan untuk ngurusi kampus. Lebih berharga mana? Kampus dengan anak gitu kan. Ayo coba dibegitukan. Rontok semua gelar itu. Rontok semua. Apakah kemudian saya terhina? Enggak. Kenapa tidak terhina? Saya itu 1/10 jutanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuding-tuding istrinya, diam saja. Siap 86, amankan, siap 86. Sayyidina Umar. Apalagi saya. Apalagi kalian. Bayangnya dibandingkan pintu rumah itu langsung. Bukan goblok lagi, itu stroke sudah masih. Jadi begitu itulah. Tidak usah kemudian kita mementingkan ego. Jadi kalau ada laki-laki yang begitu itu, dia tidak paham. Kalau kemudian sampai puncak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, berarti menunjukkan betapa rendahnya kapasitas intelektual seorang suami. Semakin cerdas suami itu, semakin sayang kepada istri. Semakin bodoh suami itu, semakin keras kepada suami. Yai kalau yang tahu itu kan seperti tidak bisa berbuat, tidak bisa romantis. Yai. Jadi kalau keluar itu, tapi beliau masih bisa.
Jadi kalau keluar lama itu seperti kemarin, tiba-tiba beliau ngasih uang, Mas Muhib, ini silahkan dibelikan buat punya apa hadiah yang beliau berkenan. Beliau begitu itu masih bisa. Jadi semakin kita menunjukkan ekspresi kesayangan kita, rasa sayang kita kepada istri, itu menunjukkan bahwa kita orang besar, cerdas. Tapi sedikit-sedikit ngamuk, saya ini laki-laki, masih banyak wanita yang lebih baik di luar. Ya goblok berarti dia itu. Jadi jangan emosional ketika dalam rumah tangga. Problem kenapa muncul KDRT dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, bukan karena faktor istri saja, lebih dominan adalah faktor suami. Kenapa suaminya temperamental? Karena dia kosong otaknya. Kalau kosong otaknya sama dengan kerbau. Jadi siapakah kalian hakikatnya? Kerbau-kerbau bersarung. Suka nggak suka itu. Kalau kalian masih punya sikap temperamental, apalagi ini baru pacaran, sudah apa? Sudah berani begitu itu problem. Jadi perempuan itu kalau diem saja melotot itu goblok laki-lakinya. Jadi nggak usah. Kalau laki-laki kemudian jadi goblok, kan nggak bisa mengambil keputusan strategis. Coba kalian jadi pemimpin lah, jadi camat begitu. Istri kalian galak, lagi kondisi genting, kalian pulang terlambat, dibentak sama istri. Konsep dalam pikiran itu hilang semua. Kalau hilang kan keputusannya menjadi apa? Menjadi absurd, menjadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya jangan sampai agama itu menganjurkan kepada istri jangan sampai bermuka masam di hadapan suami. Ila an tudahikahu wa tastardihi wa ayyuma imra'atin kharajat min dariha bi ghairi idni zawjiha la'anathal malaika hatta tarji'a. Suami, seorang istri ketika dia punya suami kemudian keluar rumah tanpa izin, maka oleh malaikat akan dilaknat. Sekarang itu sedikit dianggapnya sudah biasa, paham. Saya kadang juga enggak, kadang kan apaan sih begitu. Istri saya kalau mau keluar itu izin, saya mau kesini izin mau keluar sama ini. Saya kadang kan keluar tinggal keluar sudah, nggak usah izin-izinan begitu. Kadang kan begitu itu. Tapi itu yang benar. Betapapun kalian percaya kepada istri kalian, atau betapapun sang istri dipercaya oleh suami, saya percaya 100% kepada istri. Tidak akan mungkin macam-macam. Kalau diukur itu kadar cintanya mungkin lebih tinggian istri saya daripada saya. Tapi dia tetap menghargai aturan-aturan itu. Jadi nggak bisa kalian punya istri sudah saking akrabnya pacaran 12 tahun, sudah lahir batin lah, sudah kenal selama 12 tahun, kemudian baru menikah, sudah saya sama istri nggak mungkin ada masalah, atau sama suami nggak mungkin ada masalah. Tetap saja keluar itu harus izin. Saya punya nenek dulu, kalau keluar pertama minta izin, diizini sama kakek saya. Begitu berangkat di tengah jalan ada tamu datang, ditelepon, kemana? Keluar. Kok keluar? Ada tamu. Siapa yang menghormati? Pulang. Gak ada itu omelan, gak ada. Coba istri sekarang, kalian punya istri pamit mau kemana? Mau ke Surabaya. Tiba-tiba di tengah jalan dia dikabari oleh kalian, mah di mana? Di jalan. Bukan sudah pamit tadi? Oh ya sudah. Antara suami dengan istri itu bisa terwujud manakala sama-sama satu frekuensi. Bagaimana kita bisa membangun satu frekuensi itu? Membangunnya tentu dengan ilmu dan adab. Kalau dengan harta tidak bisa. Adab sama ilmu dimanapun sama ukurannya.
Tapi kalau harta belum tentu sama. Kalian pakai jam tangan, Heri pakai jam tangan. Paling mahal harga berapa, Her? Berapa? 200 juta. 200 ribu. Coba Heri pakai jam tangan, mohon maaf, 200. Ini bukti bahwa ukuran harta itu tidak sama. Bagi Heri mewah, 200 ribu. Bagi yang lain belum tentu. Saya kalau pakai jam tangan 200 ribu, Her, bukan saya tidak mau, diketawain sama orang-orang yang bisnis dengan saya. Ini jam tangannya 200 ribu, nggak meyakinkan portofolionya. Sama dengan kalian ke bank nih, mau pinjam uang, misalkan, naudzubillah, jangan sampai pinjam uang, mau nyari investasi lah, nyari investasi. Kemudian kalian pakai apa? Kalian pakai jas alma mater, meeting bisnis, meyakinkan nggak kira-kira? Tulisannya Hima Prodi, KPI, Hima Prodi, PBA misalkan. Ketemu dengan relasi bisnis, meyakinkan nggak? Nggak meyakinkan. Meskipun orang kadang bilang apa? Bilang tampilan luar itu tidak penting. Yang penting adalah dalamnya. Tetapi tampilan luar itu harus dijaga. Pepatah Arab itu kan mengatakan libasuka yukrimuka qablal julus wa ilmuka wa adabuka yukrimuka ba'dal julus. Outfit kita ini membuat kita dimuliakan. Saya diundang ceramah naik Avanza, pulang dikasih 500 ribu. 500 ribu, saya buka 500 ribu. Rekor terendah itu. HR ceramah dalam hidup itu, Masya Allah 500 ribu. Kesempatan berikutnya datang lagi di tempat yang sama, daerah yang sama, saya pinjam Mercy-nya Yai. Berapa? 5 juta, naik berapa persen? Kenapa kok bisa? Ya kan dia mikir panitianya, kalau saya naik Avanza dikasih 500 ribu, sisa nggak? Sisa. Tapi kalau saya naik Mercy dikasih 500 ribu, baru keluar dari depan rumahnya sudah diangkat itu Mercy karena nggak ada bensinnya habis. Apalagi kalau naik Lexus, ada yang 1,3 bensinnya itu 1 liter 3 kilo. Berarti kalau ke Pandan itu berapa? Nggak bisa ngitung kalian, naiknya Beat. Naik Beat beli full tank itu, lupa tahun kapan lagi akan beli bensin. Ada. Jadi ada nilai pentingnya, itu ada, outfitnya itu ada. Tapi yang tidak boleh adalah buat sombong-sombongan. Sekarang kan buat sombong-sombongan, ayo dinilai dari atas ke bawah, jam tangan berapa segala macam, nggak usah. Jadi satu frekuensi antara kita dengan istri itu yang paling mungkin tercapai adalah berdasarkan ukuran keilmuan dan akhlak, bukan ukuran harta benda. Kalau harta benda tidak akan pernah sampai. Siapa yang bisa menjamin istri kita bisa cukup dengan uang per bulan 20 juta? Kalian bilang cukup 20 juta kebanyakan. Tapi begitu dikasih, habis atau kurang? Ya habis, ya kurang ya. Jadi nggak bisa. Dengan apa? Dengan ilmu. Jadi 20 juta itu akan lebih dan terlalu banyak manakala punya standar ilmu, punya modal ilmu. Tapi akan kurang 50 juta manakala apa? Manakala tidak disertai dengan ilmu. Artis cerai, kenapa? Karena minta uang untuk perawatan wajahnya itu 200 juta. Kebayang nggak kalian? 200 juta per bulan hanya buat wajah saja. Gak bisa. Siapa yang bisa mengerem itu? Yang bisa mengerem itu ya masing-masing dari suami dan dari istri paham dengan hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Kalau tidak bisa dipahami, maka bubar rumah tangga kita. Kalau bubar rumah tangga kita,
maka rusak masa depan anak-anak kita. Ini sudah hukum sosial. Problem anak-anak yang bermasalah di luar rata-rata karena mereka lahir dari keluarga yang berantakan. Jadi begitu kalian jabat tangan mengucapkan qabiltu, singkirkan kemungkinan perceraian dari rumah tangga kalian. Betapapun beratnya kehidupan kalian, tidak ada rumah tangga yang tidak pernah mengalami hal-hal berat. Namanya saja kan kalau kata orang tua itu kan bahtera rumah tangga, ya harus dihajar dengan gelombang tinggi. Saya pernah dalam titik yang paling terendah dalam kehidupan saya, punya hutang. Dari tidak punya hutang, tiba-tiba punya hutang 1,3. Begitu curhat kepada Yai, kata Yai apa? Ikhlaskan saja. Gitu. Allah itu maha kaya. Enak kan? Siapa yang jengkel? Ya istri di belakang. Jenengan bagaimana? Gak bisa ngitung, bisnis kok begitu itu. Wah sudah. Itu kalau saya muncul egonya, wassalam sudah. Wassalam. 1,3 M her. Bukan 1,3, bukan 1.300 rupiah, bukan. Bagaimana rasanya? Kata Yai, saya bilang ke Yai, Mas Muhib lagi. Terus saya Mas Muhib mantu ketipu. Oke, pinten nak pinten. Oke, totalnya 1,3. Terus ya ngomong, gini kita sih proses diminta terus kepada orang. Katanya, pun galak-galak menawi nagih hutang. Kalau orangnya nggak bisa, ikhlaskan saja. Masya Allah, sejuk sekali kan, sejuk di telinga, tapi kan panas di hati itu. Maknanya begitu. Tapi alhamdulillah betul. Jadi kalau kita mampu melewati gelombang yang paling tinggi dalam rumah tangga kita, maka kemudian rumah tangga kita itu akan berlayar dengan penuh keindahan. Tapi sekali kita gagal menghadapi gelombang, sekecil apapun gelombang itu, maka kita tidak akan pernah sampai ke dalam pantai harapan. Jadi ayo kalau kalian sudah nikah, bismillah, nggak ada kata cerai. Jangan penjajakan terus. Meskipun berat-berat. Yang berat itu bisa sisi finansial. Ada orang finansialnya cukup, tetapi komunikasinya tidak baik. Ada orang komunikasi baik, finansialnya baik, tetapi apa? Tapi mengendalikan anaknya tidak berhasil. Bagaimana semuanya bisa berjalan kalau suami dan istri masing-masing punya modal ilmu dan adab, bukan harta. Dengan ilmu dan adab standarnya itu sama, harta itu berbeda. Harry ngasih hadiah kepada calon istrinya, kepada istrinya cincin seharga 2 juta. Mahal nggak, Her? 2 juta? Belum mahal. Oke lah, berapa mahal kira-kira kalau ngasihkan kepada istri yang dianggap mahal menurut Harry? Berapa? Berdasarkan kemampuan Harry, 10 juta. Loh, saya kalau ngasih hadiah sama istri saya dengan standarnya Harry, senang saya. Yang susah istri saya. Tetapi yang bisa mengerem ini apa? Ilmu. Saya datang misalkan nih, saya kasih cincin kepada istri saya. Nih cincin, berapa harganya? 10 juta ini sudah mahal. 10 juta kok mahal? Kalau tidak punya ilmu akan bilang begitu itu. Tapi kalau punya ilmu, alhamdulillah masih bisa bermanfaat. Jadi yang bisa menutupi ini semuanya apa? Ilmu dan adab. Besok kalau Harry sudah jadi presiden, istrinya mau nggak dikasih 10 juta? Nggak mau. Mintanya berlian. Yang berapa? 50 juta. Tasnya saja harganya 100 juta. Sini tulisannya Prada, apalagi segala macam. Tapi itu nanti penting, Her. Kalau punya bisnis, jangan merendahkan harga diri di depan mitra bisnis. Saya belum pernah keluar itu banyak memakai baju.
Saya kemarin keluar karena itu misi dagang, misinya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya bawa sepatu itu 3, sepatunya 3, gitu. Sandalnya 1, dipakai berganti-ganti. Jasnya itu 3, sweaternya 2. Jadi habis ketemu orang ini ganti kostum begitu. Itu tuntutan. Kalau tidak ya nggak dilecehkan. Dikenalkan, ini tim saya, Rektor Institut Kiai Haji Abdul Halim. Bentuknya seperti kalian misalkan begini nih. Kira-kira meyakinkan nggak? Kan sudah kebayang berarti orangnya. Oh, rektornya saja begini ini, berarti ya kampusnya amburadul sudah pasti. Andai kan kemudian amburadul, jangan langsung kelihatan saat itu. Tapi kalau ngaji dengan kalian nggak usah rapi-rapi, dan memang tidak boleh rapi saya. Saya kalau ngaji di sini itu nggak boleh ganteng-ganteng, gitu. Karena punya prasangka istri saya itu pasti saya menghadapnya ke arah mahasiswa. Gitu. Ini kalau ngaji itu ngaji kemana? Kalau sudah malam Kamis itu deg-degan istri saya. Ngaji kemana? Ngaji di kampus. Oh iya, makanya sarung BHS, bajunya yang bagus, mau ngaji di depan mahasiswi, mau tebar pesona. Gitu. Saya kadang kalau jengkel itu ya sekalian saya panas-panas provokasi, tapi goyang maksudnya. Saya tidak perlu menebar pesona, saya sudah mempesona tanpa perlu saya tebar. Itu tambah jengkel. Sudah sana, kalau begitu nggak usah pulang saja. Oh, kan begitu itu. Itu sama di mana-mana istri. Nanti kalian akan menghadapi istri yang lebih parah daripada istri saya. Karena apa? Tambah semakin kesini kan tambah semakin tidak karuan kualitasnya. Naktafi bihadzal qadar wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah.